Salam God Lovers dimanapun berada. Percaya masih ada jalannya Tuhan. Bagi orang percaya, bagi orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Haleluya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Salam God Lover, kita jumpa lagi dalam program Word from Heaven. Kali ini saya masih ingin mengajak kita merenungkan bersama-sama bahwa ketaatan kepada firman Tuhan, ketaatan kepada titah-titah Tuhan itu menjadi penting di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam keseharian kita kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang baik menurut kita, tapi sebenarnya belum tentu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Makanya kali ini saya ingin mengajak kita renungan dari Hakim-Hakim 8 ayat 22-27, di mana temanya adalah maksud baik tidak boleh melebihi kebenaran Tuhan. Dikatakan, kemudian berkatalah orang Israel kepada Gideon, biarlah engkau memerintah kami, baik engkau, baik anakmu maupun cucumu. Sebab engkaulah yang telah menyelamatkan kami dari tangan orang Midian. Jawab Gideon kepada mereka, aku tidak akan memerintah kamu, dan juga anakku tidak akan memerintah kamu, tetapi Tuhanlah yang memerintah kamu. Selanjutnya kata Gideon kepada mereka, satu hal saja yang kuminta kepadamu, baiklah kamu masing-masing memberikan anting-anting dari jarahannya, karena musuh itu beranting-anting emas, sebab mereka orang Ismail. Jawab mereka, kami mau memberikannya dengan suka hati.
Dan setelah dihamparkan sehelai kain, maka masing-masing melemparkan anting-anting dari jarahan ke atas kain itu. Adapun berat anting-anting emas yang dimintanya itu ada 1.700 sikal emas. Belum terhitung bulan-bulanan dan perhiasan telinga dan pakaian kain ungu muda yang dipakai oleh raja-raja Midian. Belum terhitung kalung rantai yang ada di leher unta mereka. Kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong. Dengan menyembah efod itu, inilah yang menjadi jerat bagi Gideon dan seisi rumahnya. God lover, ketika kita melakukan sesuatu dengan motivasi yang baik, kita cenderung cepat memutuskannya tanpa memikirkan lebih matang. Kita berpikir dengan cepat bahwa semuanya akan baik-baik saja. Kita memprediksi niatan baik kita akan diterima dengan baik dan berakhir baik pula. Tetapi nyatanya tidak sesederhana itu, saudaraku. Ada yang berniat mendamaikan kesalahpahaman di antara teman misalnya. Malah dianggap sebagai bocor mulut, sebagai dianggap tukang gosip dan lain sebagainya. Ada yang berniat membantu keuangan keluarga atau rekannya tapi malah berujung kerugian. Ada yang berniat baik menjodohkan temannya tetapi malah berakhir dengan perselisihan. Ada yang memiliki inisiatif tinggi di tempat kerja misalnya, tetapi malah membawa petaka bagi timnya. God lover, pernahkah saudara saat kita mencoba membantu, pada kenyataannya kita justru menyusahkan orang lain, orang yang kita bantu. Mungkin kita menawarkan bantuan untuk membawakan bolu ke meja ketika kita ada perjamuan, tapi tanpa sengaja kita malah menjatuhkannya. Atau barangkali saudara menawarkan diri untuk mengurus anjing tetangga yang mau pulang kampung kemarin karena lebaran mudik, misalnya di rumahnya kosong, tetapi malah kita membuat anjingnya lari, jadi hilang. Inilah fakta kehidupan. Niat baik kita terkadang tidak selalu diterima baik dan berakhir baik. Alkitab secara rinci mengatakan kemudian Gideon membuat efod dari semuanya itu dan menempatkannya di kotanya, di Ofra. Di sanalah orang Israel berlaku serong dengan menyembah efod ini. Inilah jerat bagi Gideon, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Maksudnya Gideon melakukan ini adalah untuk mengingatkan bangsa Israel. Kita tahu bahwa karakter Gideon itu sangat baik. Sangat mungkin ia memiliki motivasi yang baik. Untuk membuat efod itu semata-mata sebagai suatu peringatan yang bisa dilihat untuk memperingati kemenangan mereka mengalahkan raja-raja Midian. Namun sayangnya saat itu bangsa Israel malah berlaku serong dengan menyembah efod tersebut. Inilah yang menjadi jerat sekali lagi bagi Gideon dan seisi rumahnya. Kita bisa lihat di sekitar kita adanya keputusan yang berasal dari motif yang baik mengakibatkan hasil yang negatif. Mengetahui fakta ini ada baiknya bagi kita untuk berpikir sebelum mengambil suatu keputusan penting. Sekalipun itu berasal dari niatan yang baik. Bapak Ibu berdoalah, minta pimpinan Tuhan. Pikirkan kemungkinan-kemungkinan negatif yang mungkin timbul darinya. Pikirkan apa saja risikonya, apakah kita lebih banyak baiknya daripada buruknya. Bila perlu, ambil waktu khusus untuk memikirkan langkah antisipasi bila niat baik kita justru berakhir dengan tidak baik. Dalam Hakim-Hakim 8 bacaan kita tadi, tampaknya Gideon mencoba melakukan hal yang baik, tetapi akibatnya justru sangat tragis. Mulanya bangsa Israel terkesan dengan kemampuan militer Gideon. Karena itu ia diminta untuk menjadi raja. Ia menolaknya. Namun selanjutnya Gideon meminta mereka emas. Justru ini membuat efod dan menjadi jerat bagi mereka karena bangsa Israel dengan ini menyerongkan hatinya. Mengapa ia melakukan ini? Kita tidak tahu maksudnya, alasan yang tepat. Mungkin Gideon mencoba menciptakan figur seorang pemimpin rohani. Namun apapun motivasi, Tuhan tidak pernah menyuruh Gideon melakukan hal ini. Bukan titah Tuhan, bukan perintah Tuhan. Itu sebabnya setelah Gideon mati, bangsa itu dengan mudah kembali menyembah Baal. Gideon mungkin bermaksud baik, tetapi ia salah karena bertindak tanpa meminta nasihat Tuhan. Marilah kita berhati-hati, saudaraku, agar tak ada yang akan mengalihkan pandangan kita dari Tuhan yang kudus dan yang penuh kasih, sehingga kita dan orang lain tak akan tersesat. Kita dapat belajar dari kesalahan Gideon.
mengangkat dan memuliakan gereja, lembaga atau pemimpin gereja itu baik, tapi bisa saja itu mengakibatkan kemunduran rohani. Kita merencanakan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, tapi justru kita mungkin saja melanggar titah Tuhan. Maksud baik tidak boleh melampaui kebenaran Tuhan. Ketaatan harus menjadi hal yang utama. Maksud baik tidak bisa menggantikan ketaatan kita kepada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu, terima kasih atas pengingat bagi kami. Sekalipun kami ingin berbuat baik, tetaplah kami harus melihat, memperhatikan, mempertimbangkannya dari kebenaran firman Tuhan. Karena perbuatan baik tidak boleh melampaui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. God Lovers diharapkan membagikan link YouTube Renungan ini kepada saudara-saudara kita, kerabat, teman dimanapun mereka berada, agar bersama-sama kita bisa bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.